Shalom saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya Linda. Video kali ini adalah video dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Di sini saya akan bacakan atau menjelaskan materi bab 4, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. A. Individu dan masyarakat. 1. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jadi, pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia atau perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Ciri seseorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau biologisnya. Sifat karakter, perangai atau gaya dan selera orang juga berbeda-beda. Selanjutnya, faktor lingkungan ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti lingkungan alam sekitar, lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seseorang individu melakukan interaksi sosial. Selanjutnya, kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genotype dan faktor lingkungan atau phenotype yang saling berinteraksi terus-menerus. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Cooley berpendapat bahwa looking glass slab terbentuk melalui 3 tahap. Tahap pertama, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Tahap kedua, seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. Tahap ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadap itu. Selanjutnya, menurut Mead, pengembangan diri manusia ini berlangsung melalui beberapa tahap-tahap: play stage, tahap game stage, dan tahap generalized order. Pada tahap awal sosialisasi, interaksi seseorang anak biasanya terbatas pada sejumlah kecil orang lainnya, biasa anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Selanjutnya, dalam sosialisasi primer tidak ada masalah identifikasi. Orang-orang yang berpengaruh tidak dapat dipilih. Masyarakat menyediakan sekelompok orang-orang berpengaruh tertentu. Sosialisasi primer menyangkut tahap-tahap belajar yang ditentukan secara sosial. Sifat sosialisasi primer juga dipengaruhi oleh berbagai persyaratan dalam pengalihan cadangan pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena berbeda alasannya, yaitu 1. Manusia tunduk pada peraturan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan sesuatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Selanjutnya, yang bagian B, pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya society, sedangkan istilah komunitas dalam bahasa Inggrisnya community. Terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut. Beberapa definisi mengenai masyarakat yaitu sebagai berikut. Ciri atau unsur masyarakat menurut Craig: 1. Kumpulan orang. Yang kedua, sudah terbentuk dengan lama. Yang ketiga, sudah memiliki sistem sosial dan struktur sosial tersendiri. Yang keempat, memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. Selanjutnya, unsur masyarakat menurut Chris Streetfield in Balekay. 1. Kolektivitas interaksi manusia dan terorganisasi. Yang kedua, kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama.
Selanjutnya, unsur masyarakat menurut Fairchild et al. Ada dua. Yang pertama, kelompok manusia. Yang kedua, adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama. Selanjutnya, 1. Pengertian masyarakat setempat atau komunitas dan ciri-cirinya. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Unsur pertama dari komunitas adalah adanya wilayah atau lokalitas. Unsur kedua dari komunitas adalah perasaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Perasaan bersama antara anggota masyarakat setempat tersebut di atas disebut community sentiment dan memiliki unsur sebagai berikut. Ada 3 unsur, yang pertama seperasaan, yang kedua sepenanggungan, dan yang terakhir saling memerlukan. Selanjutnya bagian C, masyarakat kota dan desa. Desa dan kota memiliki perbedaan fisik maupun secara sosial. Sebuah desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian, penduduknya teramah tamah, saling mengenal satu sama lain. Mata pencarian penduduknya kebanyakan sebagai petani dan nelayan. Sebuah kota seringkali ditandai dengan kehidupan yang ramai, wilayahnya yang luas, banyak penduduknya. Hubungan yang tidak erat satu sama lain dan mata pencarian penduduknya bermacam-macam. Interaksi sosial dan pelapisan sosial. Yang bagian D, interaksi sosial dan pelapisan sosial. 1. Interaksi sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Ada beberapa pengertian interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat, diantaranya yaitu menurut H. Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. A. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan. Adapun faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Dan yang terakhir, faktor simpati. B. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 2, yaitu adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gilin and Gilin. 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu 1. Bentuk interaksi asosiatif. Kerjasama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya dan kelompok lainnya. Ada 3 bentuk kerjasama. Yang pertama bargaining, yang kedua cooperation, yang ketiga coalition. Selanjutnya akomodasi. Adapun bentuk-bentuk dari akomodasi, yang pertama coercion, yang kedua comprise, yang ketiga arbitration, yang keempat conciliation, yang kelima stalemate. Selanjutnya yang kedua, bentuk interaksi disosiatif. Persaingan atau competition. Persaingan adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan kekerasan. Selanjutnya bagian E, stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Berkaitan dengan penempatan individu dalam kelompok sosial, maka individu memiliki kemampuan untuk yang pertama menempatkan diri, yang kedua ditempatkan oleh orang lain, yang ketiga dimensi prestise, yang keempat penekanan bidang kehidupan atau domain, yang kelima makna gaya hidup, yaitu penilaian atau pemaknaan terhadap bidang-bidang kehidupan. Yang keenam, dimensi simbolik atau simbol yang digunakan dalam kehidupan. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini.